Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Baik, sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Etika Teknologi Informasi Komunikasi tentang illegal content. Untuk kelompok saya ini terdiri dari saya sendiri Agung Fahrianto, yang kedua ada Rafika, yang ketiga ada Celia Amelia, yang keempat ada Sogi Askar. Yang ingin saya presentasikan yang pertama ini tentang latar belakang illegal content, yang kedua pengertian illegal content, ketiga contoh kasus illegal content, yang keempat adalah tentang analisa dan solusi illegal content. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fika tentang latar belakang illegal content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Aulianisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari illegal content. Di era kemajuan seperti saat ini, semua aktivitas tentunya kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang ada yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita adalah dengan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian ada kejahatan dalam dunia jaringan internet atau dunia maya yang bisa kita sebut dengan istilah cybercrime. Nah, apa sih cybercrime itu? Cybercrime itu berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet, dan kata crime sendiri berarti kejahatan. Maka pengertian dari cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau di dunia maya. Yang kedua ada pengertian dari illegal content. Uh, apa sih illegal content itu sendiri? Di sini penjelasannya yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada contoh kasus yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini contoh illegal content itu apa sih? Salah satunya adalah pemalsuan berita. Pemalsuan berita ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Lalu yang keempat ada analisa dan solusi illegal content, yaitu pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content baik perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pogok ditambah 2/3. Dan peristiwa atau perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Apa aja sih unsur-unsur itu? Yaitu ada illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Lalu yang kedua ada dengan kesengajaan atau tanpa hak, yakni dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar. Tindakan itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Shelby Askar. Silakan. Baik, untuk illegal content selanjutnya ialah yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan dan investigasi. Yang keenam, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service, illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property and infringements of privacy. Yang ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi dan meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Sarannya, yang pertama ialah sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Yang terakhir adalah internet sehat untuk Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.